Baik, pada pertemuan ke-7 ini kita akan melakukan review terhadap mata kuliah ini yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, agar Anda bisa belajar lebih fokus persiapan UTS. Ya, kita mulai. Ya. Yang pertama, ulang lagi ya, biar tambah kuat. Sistem tersebar itu latar belakangnya atau asal usul munculnya karena sistem IT kebutuhannya makin lama makin besar. Ya, contohnya aja kita ke sistem operasi lah. Operasi ya. Dulu sistem operasi kecil segini. Zaman saya lah waktu pertama belajar komputer ya. Namanya DOS. DOS itu D-nya disket. Disket berarti isinya cuma 1 mega, lebih sedikit. Jadi sistem operasi zaman dulu cukup 1 mega itu sudah cukup dalam satu disket. Bahkan sebelumnya kurang 1 mega. Kecil zaman dulu sistem operasi. Kemudian muncul katakanlah Windows. Ya, Windows itu pertama kali di Indonesia Windows 3 namanya, Windows versi 3 ya. Sekarang kan udah Windows versi sekarang Windows versi berapa ya? Sekarang Windows versi berapa? 11, Pak. Ya, saya masih 10 ya. Ya, saya pertama kali pakai Windows itu versi 3. Ini kalau kita install, ini besarnya sekitar 50 mega kurang ya, 40 mega lah. Kecil kan? Windows 3 itu mirip kayak Android sekarang ya, nggak ada star-nya ya. Windows 3 itu. Anda belum lahir malah waktu ada Windows 3 itu belum lahir. Windows 3 itu sebelum tahun 95 ya. Anda lahirnya kan tahun 2000 ya. Ya, ada yang lahir tahun 90-an. Mana ada ya? Kan ada. Saya Pak 98 Pak. Oh, ada yang 98 ya? Siapa itu? Ntar. Siapa tuh yang 98? Sebastian? Saya Pak. Wow, udah senior dong kamu nih. Berapa tahun kamu nganggur nggak kuliah? Kerja ya, Sebastian ya? Enggak Pak, waktu itu sempat kuliah. Cuman pas pindah ke sini, SKS di sana besar-besar, cuman SKS di sini kecil. Jadi nggak ITB cukup. begitu, kamu dari ITB pindah ke UNSADA ya? Dari UI saya Pak. UI ya? Iya. Masa besar-besar di sana? Iya. Jadi di sana kayak DDP, dasar-dasar pemrograman kan di sini Alpro ya, masalah. Di sana ada 2, totalnya tuh 8 SKS. Iya, Kan di karena sini kan cuma 3 sama praktiknya. digabung teori sama praktik. Karena memang ada kurikulum yang gimana caranya supaya mata kuliahnya sedikit. Mata kuliah sedikit. Kalau kita di sini karena dari dulu mengutamakan praktiknya lebih banyak ya, karena banyak anak SMK yang masuk baru ada. Jadi praktiknya itu selalu setiap mata kuliah ada praktik. Dan kita termasuk yang praktiknya banyak. Maksudnya disebut mata kuliah praktik. Kalau di beberapa tempat ke lab tapi tidak mata kuliah praktik. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini Windows 3 itu 40 mega. Sekarang Windows 11. Windows 11 ini mungkin kalau Anda install lebih 1000 ya. Ya, saya satunya mega aja. 1000 mega. 1000 mega ini gimana nyebutnya ini 1000 mega? 1000 mega nyebutnya berapa? 1 giga. Ya, supaya saya yakin ini Anda hadirin. 1 giga. Artinya apa ini? Dari Windows saja makin lama makin besar ya. 10 mega, 40 mega, kemudian nanti ini ada yang sekitar 100 sampai 200 mega ya. Kan ada Windows 3, nanti ada Windows kan pernah pakai tahun ya. Windows yang pakai tahun itu ada Windows 95, Windows 98. Jadi Windows ini dia nyebut versinya tukar-tukar ini. Ada Windows 2000. Gitu. Jadi Windows nggak selalu pakai angka ujung. Windows 95 ini waktu saya S2 ya. 1998 ini waktu saya S2.
Ini saya udah mulai ngajar. Nah, sekarang udah Windows 11. Makin gede file, makin besar, makin besar. Jadi program, ya ini kita melihatnya ya, kita ke sistem operasi aja tuh. Program itu makin lama makin besar. Makin besar ya, codingnya makin besar. Windows 3 ini mungkin ya, katakanlah codingnya ada 1 juta baris. 1 juta baris. Windows 95 atau 98 katakanlah 3 juta baris. Persisnya ini ya Anda cek lagi ya berapa ya. Tapi Windows 10, Windows 11 wah itu udah 5 juta baris program lebih. Programnya makin membuat program itu wah gitu. Siapa yang pernah buat program 1 juta baris? Mana pernah ya, saya juga nggak pernah ya. Siapa yang pernah buat program 1000 baris? Ayo, ada nggak? Programnya kira-kira 1000 baris. Nah, itu nanti ada deskripsi mungkin. Deskripsi nanti program-program Anda mungkin bisa 1500 sampai 1000 baris. Nah, tapi kalau waktu di lab, kita belajar di percobaan, paling program kita 100 baris, ya enggak? Kecil. Programnya kecil. Ya, kalau 100 baris ini lebih mudah ngelolanya. Gimana kalau programnya 1000 baris? Wah, itu nggak mudah untuk mengelolanya. Yang akan diakses oleh orang yang banyak juga. Programnya besar, yang mengakses juga usernya banyak. Ya, ini usernya ya, ini gambar orang. Ini ya, ini maksudnya gambar orang. Nanti yang mengakses orangnya banyak. Ini orangnya banyak nanti. Di samping programnya makin besar dari 100 baris, 1000 baris, jutaan baris. Nah, yang kedua, orang yang mengakses juga makin banyak untuk aplikasi yang kita buat. Ya, maksudnya juga bisa tambah banyak. Jadi semakin lama semakin besar. IT itu sistemnya makin lama makin besar. Nah, Anda bayangkan organisasi yang makin lama makin besar. Atau Anda bayangkan juga negara. Dulu negaranya kecil, lama-lama negaranya makin lama makin besar. Apa yang dilakukan kalau semakin lama semakin besar? Agar mudah mengelolanya. Apa yang dilakukan agar mudah mengelolanya? Nah, secara sederhana, logika sehat kita yang mengatakan sesuatu yang besar, katakanlah, ini saya gambarkan segini aja. Sesuatu yang besarnya segini, agar mudah dikelola, kalau dibagi 4, yang ini dikelola si A, ini si B, ini si C, ini si D. Jadi dibagi-bagi, pengelolanya dibagi-bagi ke orang-orang yang berbeda. Nah, itu pekerjaannya jadi lebih, jadi kerumitannya lagi jadi berkurang. Apalagi dibagi, kalau makin besar lagi, dibagi lagi makin banyak, lagi makin, sehingga sesuatu yang besar itu kerjaannya harus dibagi-bagi. Nah, itu idenya gotong royong ya. Jadi ide gotong royong itu sesuatu pekerjaan yang besar dibagi-bagi untuk dikerjakan oleh pihak yang berbeda ya, oleh unit yang berbeda gitu, bisa nanti ada, atau oleh modul yang berbeda. Kita langsung ke sistem. Nah, seperti ini. Ini sistemnya besar ya. Sistemnya besar segini. Nah, dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Katakanlah ini jadi beberapa modul. Nah, itulah konsep mengatasi di dalam ilmu manajemen ya, mengatasi sesuatu yang makin lama makin besar. Itulah konsepnya, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, konsep ini ya udah banyak diterapkan ya. Ini maksudnya ini adalah bukan kesimpulan yang baru, sudah biasa. Kayak kita lah, negara kita ini kan luas ya, Indonesia kan dibagi-bagi ya. Di zaman saya dulu dibagi cuma 27 bagian. Namanya 27 provinsi. Sekarang di zaman Anda sudah, nah saya aja lupa sih, 30 berapa ya? 32 atau 34 ya? 34. Kalau zaman dulu kita ingat semua itu zaman. Kalau zaman saya sekolah, provinsinya kan 27 terus 30 tahun ya. Wah, luar kepala semua satu itu. Menteri-menteri aja kita hafal dulu semuanya. Anda mungkin nggak semua menteri hafal kan? Tapi zaman dulu kita memang disuruh hafal dan memang hafal ya. Iya, apalagi wah, zaman sekarang ini ya saya kadang-kadang ini rupanya provinsi gitu, ada provinsi baru ya. Nah, karena
supaya makin mudah dikelola, diperbanyak provinsi. Bukan cuma provinsi, ya di dalam satu provinsi juga apa ya, di dalamnya apa ya, kabupatennya juga ada yang mekar ya, dimekarkan gitu supaya mengelolanya lebih mudah. Nah, itulah yang digunakan juga untuk memanage program. Karena program sekarang tidak sama dengan program yang masa saya gitu ya. Masa saya program 1 juta baris itu udah luar biasa banyak sekali. Kaget. Wah, Windows 31 dibuat 1 juta baris pakai bahasa C katanya. Wah, kita dengarnya, wah 1 juta baris gimana ya? Kita buat program 100 baris aja udah pusing. Nah, ternyata jadinya tidak serumit yang kita bayangkan. Karena apa? Karena toolnya, alatnya tidak seperti yang kita gunakan untuk mengerjakan program 100 baris. Nah, pada waktu itu muncullah namanya C++. C++ ini kan tujuannya mengatasi program yang besar dengan apa namanya? Dengan huruf O ya. Apa O? Apa O? Dengan munculnya apa? O? Objek. Objek. Betul, objek. Kalau di zaman saya kuliah, pakai bahasa C itu adanya cuma function sama variabel. Function sama variabel aja kita pakai bahasa C. Tapi begitu ada C++, nanti ada kelas. Kelas itu apa? Objek. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya program yang besar makin mudah kita mengelola. Nah, jadi salah satu secara pemrograman, cara mengatasi program yang besar itu adalah dengan pemrograman berorientasi objek, OOP. Sehingga modul-modul itu dibuat per objek. Jadi ini bukan per function lagi, tapi per objek. Sudah per objek nanti dikelompokkan lagi per paket. Kalau pakai Java kan paket ya, per paket gitu. Kalau pakai Python kan namanya library ya, modul namanya modul. Tapi maksudnya sama gitu, di program-program yang besar itu dibuat yang dibagi-bagi gitu supaya mudah mengelola. Bayangkan kayak negara. Nah, itulah yang pertama konsepnya. Gitu ya. Jadi kenapa muncul sistem tersebar? Karena semakin lama semakin besar. Secara aplikasi ya semakin lama semakin besar. Nah, yang kedua, selain semakin lama semakin besar, secara geografi pun semakin lama semakin luas. Geografi ini kan bahasa umumnya ya. Tapi secara kita ya, ini kemarin kita gunakan lokasi. Lokasi ini kan geografis. Jadi secara lokasinya pun makin luas. Kalau dulu orang mengakses program langsung di depan komputernya, programnya dia lakukan. Nah, kalau sekarang orang mengakses program, ya programnya letaknya di Singapura, tapi dia mengaksesnya dari Jakarta. Nah, berarti kenapa? Karena lokasinya udah bisa berjauhan. Aplikasinya di mana, orang menggunakannya di mana. Tidak mesti berada di tempat yang sama. Itu berarti secara geografi pun ada kebutuhan agar program itu bisa diakses orang dari tempat yang berbeda secara bersama-sama dan terintegrasi. Maka program yang tadi sudah dibagi per modul-modul tadi itu diletakkan di tempat-tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda. Tapi programnya sebenarnya ini satu tadi. Sebenarnya dia satu dalam satu lingkaran ya. Tapi dia disebar aja, ada yang diletakkan di A, ya ini di mana, di Surabaya, ada yang di B di Medan, ada yang di C di Jakarta, ada yang di Aceh, ada yang di mana, diletakkan di tempat-tempat yang berbeda. Tapi programnya sebenarnya satu. Artinya nih antar program ini program ini saling berkomunikasi, saling bisa ini ya tersinkron gitu ya, terintegrasi. Walaupun dia di tempat yang berbeda-beda. Sistem seperti inilah nanti yang disebut dengan sistem tersebar. Kenapa? Karena yang semula dia di satu tempat, semula kan program modul-modul ini letaknya di satu komputer. Kemudian diletakkan di komputer-komputer yang berbeda, pada lokasi yang berbeda, dihubungkan menggunakan jaringan komputer. Itulah sistem atau model tersebar.
Kan begitu kemarin definisi kita ya. Tersebar itu seperti itu. Ya, sehingga ya nanti akan banyak keuntungannya. Di samping tentu tantangan untuk mengimplementasikannya jadi lebih jadi lebih kompleks ya. Kenapa? Karena kita diminta mengintegrasikan sistem yang berbeda yang berada pada komputer yang berbeda. Nah, sudah komputernya beda, nanti jauh lagi yang letaknya berjauhannya, remote istilahnya. Istilah-istilah jauh itu di jaringan diistilahkan remote ya. Jadi kalau Anda ada mendengar di jaringan remote, nah, maksudnya jauh. Jauh berarti kalau jauh dihubungkan lewat network. Oke, itu yang pertama. Sebar ini udah kita bahas dulu. Nah, yang kedua sehingga tetapi nanti ada beberapa hal kriteria ya. Ya di sini disebut istilahnya terminologi ya atau karakteristik dari sistem tersebar. Ada transparansi, ada interoperabilitas, ada skalabilitas, ada openness. Inilah yang terkenal ya. Sistem tersebar itu terkenal dengan transparansinya, dengan efek transparansinya. Yang kedua, sistem tersebar itu butuh fitur, ya butuh fitur interoperabilitas. Tersebar itu harus mengimplementasikan berbagai teknologi yang bisa membuat terjadi interoperability antar sistem pada lokasi-lokasi yang berbeda tadi. Kalau transparansi apa ya kemarin? Ada yang mau coba? Anda nanti mendefinisikan transparansi jangan nyontek, pakai bahasa Anda sendiri. Karena bahasa di Wikipedia aja kalau kita nggak ngerti, bingung bacanya ya apa ini transparansi. Ada yang mau nyoba transparansi apa? Ada yang mau nyoba nggak transparansi? Pakai bahasa sendiri. Ada yang mau nyoba nggak? Ya, ini lagi pada hadir kalau udah pada rebahan ini. Enak sekarang ya kuliah ya. Kuliahnya bisa rebahan. Kalau dosen enaknya kalau udah direkam, ada 3 kelas. Kelas yang berikutnya rekamannya yang ditonton. Karena sama aja. Ya, nanti saya tes ini. Masih pada hadir nggak nih? Coba yang hadir raise hand. Hadir, coba. Pak. Nah, coba raise hand. Yang lagi nyimak coba raise hand. Hadir, Pak. Saya mau cek ini berapa orang yang Hadir, Pak Hadir. yang lagi dengar. Cuma 10 orang dari 24, 23. Setengah. Tiduran kali, Pak. Yang lain pada kemana nih? Ya, enak. Udah bobo, Pak, baru bobo. Dia hidupkan Zoom, ya hadir. Untung Zoom kita nggak langsung hadir ya. Ada orang yang Zoom-nya begitu mahasiswanya masuk, langsung di portalnya hadir. Kalau Anda kan harus klik dulu ya. Semestinya kita itu nanti Anda nulis hadir di portal, dosennya yang meyeskan. Kalau sekarang kan sama dosennya tidak diyeskan maupun diyeskan, nggak ada yesnya juga ya. Anda langsung aja hadir. Ya, karena kita inilah pandemi kemarin kan membuat sistemnya buru-buru semua. Oke, kita mungkin semester depan udah mulai tatap muka. Berapa kampus sudah ada yang tatap mukanya? Sudah ada ya, setengah gitu ya, setengah. Lagi nyoba gitu. Karena kalau takut juga pas tatap muka nanti tiba-tiba banyak yang kena, wah langsung kampus kita dicatat apa di itu. Ini apa istilahnya itu? Pembuat klaster baru katanya. Ini kan sudah bagus, sudah jauh ya. Turun ya. 13. Nah, ini ada 10 orang ini enggak ini. Mana? Ya, oke lah. Saya lanjut ya. Nah, ini transparansi ya, Pak, transparansi. Ya. Ini kalau saya tahu ya bahasa di Wikipedia, saya tahu tuh. Bahasa di transparansinya ada di kalau Anda pakai googling
kalimatnya itu ada di beberapa tempat. Tapi sebaiknya kan saya minta kemarin Anda jangan pakai kalimat yang ada di, karena kalimatnya bisa macam-macam cara buat kalimat. Tapi inti dari transparansi adalah apa ya, inti dari transparansi? Saya mau dengar ini, Anda ada yang ingat nggak? Ayo siapa? Transparansi itu gimana? Saya Pak. Ya, coba Betari ya. Coba Iya, Pak. Betari. Ya, apa transparansi? Menurut bahasa saya ya Pak, Ya, transparansi itu apabila user meminta sistem untuk mengakses layanan tertentu, maka sistem akan langsung memberikannya pada user. Jadi user nggak dikasih tahu Pak, itu layanannya dikasih dari mana, dari lokasi mana gitu Pak. Jadi kalau misalkan nanti user tahu, nanti user malah pusing Pak. Kayak gitu Pak. Ya, boleh itu pakai bahasa sendiri itu sekitar. Misalkan di satu sistem ini ada di dalam ini ada bola warnanya merah, di sini ada biru, di sini ada biru, ada merah, di sini ada biru, ada kuning, di sini ada merah, ada kuning, di sini ada biru, ada, artinya di dalam bulatan itu ada bola lagi. Nah, di sini ada orang yang dia butuh bola warna merah, dia minta ke sistem. Padahal yang punya warna merah ini kan banyak. Sama sistem diberi nih. Misalkan dia minta 2, saya minta bola warna merah 2. Nah, diberikan sama dia 2 nih, 2. Udah dapat, dia udah senang deh. Yang ngasih tadi daerah yang mana, nah dia nggak peduli. Nah, gitu. Karena bagi user yang penting resource yang dia inginkan itu bisa dia akses. Sementara sumbernya, resource-nya itu besar, banyak gitu, beragam. Kan tadi, nah gini kan, ini kan banyak nih resource-nya. Ini orangnya, dia minta data ini ke sistem, saya minta data ke sistem. Nanti nggak, datanya datang gitu ke dia sesuai dengan yang dia minta, nanti datanya diberikan, tapi begitu dia dapat data, udah kebutuhan dia hanya minta data itu aja. Dia tidak punya kepentingan data itu dapatnya dari yang mana. Kalau ini saya sebut ini A, ini B, ini C. Nah, dia nggak peduli karena di beberapa tempat ada yang merah gitu. Nah, tempat mana yang ngasih bola merah, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Yang dia pedulikan apa? Karena yang dia minta adalah hanya bola. Mau mendapatnya dari mana ya nggak ada urusan sama dia. Nah, itu namanya transparansi. Yang ngatur sistem. Nah, sistem lah nanti yang akan mengatur bagian mana yang akan memberikan request yang dia minta. Nah, itu transparansi. Nggak tahu Anda mau pakai bahasa dari interoperabilitas. Nah, ada nggak yang mau coba? Saya Pak. Ya, silakan. Kok saya nggak lihat ya? Kalau menurut, halo. Ya, halo kok. Iya Pak, kalau menurut saya interoperabilitas itu kemampuan sistem atau komponen untuk bertukar informasi secara bersamaan dan dapat menggunakan informasi tersebut secara bersamaan juga. Kayaknya yang saya dengar Sandio ya. Kata kuncinya bersamaan ya? Iya Pak. Ini bersamaan. Pas. Ada nggak yang bisa ini? Kata kunci interoperabilitas itu apa? Kalau bersamaan itu istilahnya concurrency. Bersamaan. Ya, concurrency kalau Berkoordinasi Pak. Berkoordinasi. Kata kuncinya ya. Berkoordinasi juga masih kurang. Ada satu kata gitu, interoperabilitas. Bekerja sama Pak. Sistem yang berbeda dapat bekerja sama. Kenapa bekerja sama? Sama juga ya. Maksudnya bekerja sama?
hubungan antar sistem lain, Pak. Ya, lain. Berarti kalau lain itu berarti apa? Lain itu berarti apa? Beda-beda. Iya, berbeda ya. Kata kuncinya interoperabilitas itu sistem yang berbeda. Ya, sebenarnya bahasa sederhananya sistem yang berbeda bisa bekerja sama. Nah, bukan bekerja sama aja ya, tapi sistem yang berbeda. Orang yang berbeda bisa bekerja sama. Kalau dalam bahasa kita, orang yang berbeda paham bisa salaman, bisa ngobrol enak. Nah, sistem yang berbeda. Berarti interoperabilitasnya. Kenapa ada kepentingan sistem yang berbeda bisa bekerja sama? Karena di satu ini di lokasi satu bisa jadi misalnya ya Windows-nya, OS-nya pakai Windows, sini pakai Unix, ini pakai Linux versi apa gitu. Nah, ini kan beda-beda OS-nya. Nah, kalau OS yang berbeda itu kan atau mungkin aplikasi yang berbeda, mungkin data yang berbeda, itu kan nggak bisa langsung nyambung, nggak connect ya, sama dengan orang yang bahasanya berbeda. Coba ini ada orang, ya misalnya bahasa Inggris doang. Ini ada orang misalnya bahasa Indonesia doang. Kalau dia langsung ini bisa nggak deh? Ini nggak interoperability, nggak bisa dia, maksudnya saling tidak bisa bekerja sama, maksudnya saling tidak bisa memahami. Ya, yang satu ngomong apa kabar, yang satu ngomong halo gitu ya, atau ya pokoknya mereka saling nggak ngerti kata-katanya gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa sama? Nah, cara supaya bisa sama itulah namanya adalah fitur interoperability. Bisa di tengah-tengah ini ada sesuatu. Nah, yang tengah-tengah ini nanti bisa macam-macam ya. Agar interoperability itu yang kita bahas 2 minggu belakangan. Gimana caranya agar terjadi interoperability pada sistem yang berbeda? Gimana caranya? Kalau dalam bahasa gimana caranya? Kalau yang satu ada orang taunya bahasa Inggris, yang satu ada orang taunya bahasa Indonesia, itu gimana caranya? Kalau dalam kita ada apa, Bastian? Perantara, Apa? middleware, ada kalau misalnya Ya. bahasa yang beda ada translator kayak gitu. Iya, kalau beda luar kan sudah istilah sistem tersebar ya. Kalau manusia lah ini, kalau manusia berarti dia harus ada di tengahnya, harus ada apa? Ya. Apa Translator. perantara itu apa? Orang tengah, middleman. Iya, berarti dia apa itu dia? Tugasnya ngapa itu orang itu? Kalau di sini orang katakanlah apa? Penerjemahkan. Pada putus-putus jaringan saya. Penerjemahkan. Oh iya, Translator. Iya, ada penerjemahnya ya, translator. Iya, harus ada penengah kan. Kalau enggak ya bingung mereka saling. Ada translator. Kalau sekarang translator nggak mesti orang ya. Bisa pakai Google ya. Wah, enak sekarang ya. Ada orang bahasa Perancis. Anda ngomong aja bahasa Indonesia nanti. Habis itu nanti sama Google dikasih bahasa Perancis, kasih ke lawan kita bicara. Nanti lawan kita bicara yang orang Perancis dia bahasa Perancis menjawabnya. Dia kasih ke kita. Nah, itu translator Google itulah yang kalau di dalam sistem sebar itulah dia yang disebut middleware ya. Kalau dalam sistem sebar ya. Atau kalau secara teknis lagi ada yang nyebutnya API. Salah satu teknik middleware itu kan API. Itu interoperability. Jadi kata kuncinya sistem yang berbeda itu bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi dalam jaringan. Skalabilitas apa? 3 ini, nomor 3. Apa skalabilitas? Sistemnya dapat dikembangkan tanpa batas, tidak ada hambatan. Ya, skalabilitas. Ya. Karena kan bisa saja ini modulnya semula 9 jadi 10, semula 10 jadi 11, jadi itu kan makin lama makin besar ya. Atau ini semula lokasinya berapa ini? Semula lokasinya 9, jadi ditambah lagi lokasi yang lain, ditambah lagi di lokasi yang lain, jadi itu namanya makin besar ya, makin berkembang. Nah, scalability ini mudah untuk dikembangkan.
kalau sistemnya bertambah, nah, kalau sistemnya bertambah, tidak menurunkan kinerja. Contohnya kalau di dalam TCP/IP ya, salah satu yang sukses, ya, salah satu sistem yang sukses, faktor scalability-nya yang bagus sekali dan sudah terbukti ya, itu TCP/IP. TCP/IP ini bahasa orang umumnya apa ya? Sering saya sebut. TCP/IP kalau orang awam ya, orang kebanyakan bilang apa ini kalau TCP/IP? Internet. Iya, internet. Internet itu TCP/IP. Internet itu namanya untuk nama gaulnya ya. Nama teknisnya, nama orang IT-nya namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP itu teknologinya memang skalabilitas. Anda lihat aja ya internet. Dulunya penggunanya 1 juta, 2 juta, 1 miliar. Sekarang pengguna internet udah ada 5 miliar. Penduduk dunia sekarang kan 8 miliar. Indonesia aja itu sebelum tahun 2000 pengguna internetnya paling 10 jutaan. Kemudian 40 jutaan gitu. Padahal penduduk Indonesia waktu itu hampir 200 juta. Tapi pengguna internetnya nggak sampai 40 juta. Dikit banget dulu ya sebelum tahun 2000. Tapi makin ke sini, makin ke ujung, kita udah pengguna internet kita udah di atas 50%. Artinya apa? Internet itu kan berarti makin lama makin banyak penggunanya, makin luas, skalanya makin luas. Baik orangnya maupun servernya makin luas. Dan internet nggak masalah. Nggak, wah internet nanti down, jangan nambah server lagi. Oh enggak. Internet secara keseluruhan itu nggak ada mempermasalahkan. Paling kalau kita secara lokal ya, itu pun karena bandwidth ya. Nah, itu masalah lain ya. Nah, kalau mau bandwidth ya uangnya digedein ya. Dulu penggunanya 10, tiba-tiba orang di rumah Anda jadi 20, ya bandwidth-nya dinaikkan. Nah, tapi secara teknologi, scalability itu dibuktikan oleh teknologi internet ya, TCP/IP. Tadi scalability ya kayaknya ini lebih mudah lah untuk dipahami secara umum. Kalau openness, ayo, siapa yang openness? Apa? Ya, ini mau UTS. Kita mau UTS. Berarti ini. Nggak tahu atau malu nih. Ragu, Apa openness? Ya. Ya, coba silakan openness apa? Tadi saya nggak lihat siapa. Apa itu openness? Ini dari sininya aja Anda udah bisa nangkap. Open. Terbukaan, Pak. Iya, maksudnya Terbukaan apa? sistem. Keterbukaan sistem. Keterbukaan menyerap informasi, Pak. Keterbukaan informasi. Ya, memang gitu ya, tapi perlu dibuktikan bahwa Anda paham gitu. Kalau cuma pakai 2 kata, benar sih, keterbukaan sistem lah ya, bukan informasi. Sistemnya terbuka. Nah, tapi perlu penjelasan. Biasanya untuk menjelaskannya ada sistem yang tertutup. Contoh yang tertutup itu misalkan Windows yang dibuat oleh Microsoft, itu disebut sistemnya tertutup. Kenapa? Karena Windows, codingnya kita nggak bisa lihat. Ditutup sama Windows. Sebenarnya dikompil sama Windows, dikompilasi, sehingga kita nggak dikasih kita source code-nya. Nah, itu berarti sistemnya tertutup. Tapi kalau Linux itu sistemnya terbuka. Jadi untuk melihat apa sih bedanya sistem yang terbuka sama tertutup, lihat aja Windows sama Linux. Nah, kalau Linux terbuka, maksudnya teknologinya itu nggak ada yang disembunyikan. Kalau Windows itu ada yang dia sembunyikan. Kenapa? Karena dia kan jualan ya. Ibaratnya rumah makan. Ya. Ada rumah makan Padang yang enak banget. Semua lauknya enak gitu ya.
Coba Anda tanya resepnya, mana dia kasih? Kenapa? Itu rahasia gitu. Sistemnya tertutup, nggak boleh tahu ramuannya. Orang lain buat rumah makan Padang nggak seenak itu, tapi dia enak gitu. Ditanya apa apa resepnya yang apa resep rahasianya? Kalau dia bilang nggak boleh tahu, berarti dia resepnya tertutup. Nah, itu resepnya tertutup. Sehingga orang lain nggak bisa coba, nggak bisa buat yang seperti dia. Karena resepnya dia sembunyikan, dia rahasiakan. Itu maksudnya. Nah, kalau yang boleh itu terbuka, sistemnya terbuka. Ya, Windows termasuk sistemnya tertutup. Contoh sistem yang terbuka ya Linux. Kalau sistemnya tertutup, untuk bekerja sama itu sulit. Untuk interoperability sulit. Kalau sistemnya tertutup. Kenapa? Karena sistem lain akan sulit untuk nyambung ya. Untuk connect ini akan sulit. Jadi openness itu memang sangat terkait dengan interoperabilitas. Karena kalau terbuka, orang jadi bisa menyambungkan alatnya ke dia. Kenapa? Karena kita dikasih tahu cara-cara untuk menyambungnya, mengkonekkannya, cara untuk mengambil datanya, cara untuk mengirim data ke dia. Gitu. Kalau diberitahu itu berarti terbuka. Nah, pada sistem tersebar, agar ini benar-benar bisa terimplementasi, maka kita harus menggunakan sistem yang terbuka. Jangan pakai sistem yang tertutup. Windows sebenarnya dalam hal-hal tertentu dia ada yang open ya, tidak dia tutup semua sih Windows ya. Artinya untuk berkomunikasi nanti dia punya framework lah gitu ya, punya middleware gitu untuk bisa berkomunikasi sama sistem lain. Walaupun dia lebih pelit ya, ketimbang misalnya Linux. Ada nggak di sini pengguna Linux ya? Ada nggak yang biasa pakai Linux? Kalau Linux dibandingkan Windows ya, mana yang Anda lihat lebih banyak Linux yang bisa mengakses Windows atau Windows yang bisa mengakses Linux? Ayo, ada nggak ini pengguna Linux? Mana yang Anda lebih lihat? Lebih condong kemana? Apakah Linux yang bisa mengakses Windows atau Windows yang lebih bisa mengakses Linux? Ada yang jawab ya? Berarti Anda nggak pakai Sepertinya Windows yang bisa mengakses Linux. Windows yang bisa mengakses Linux. Ya, sementara sekarang sama-sama bisa ya, tapi yang lebih apanya ya, yang lebih banyak. Jadi mana yang lebih terbuka, dia lebih mau untuk bekerja sama yang lain. Nah, itu nanti ya. Mana yang lebih terbuka, dia lebih mau bekerja sama. Mana yang lebih tertutup, dia lebih nggak mau bekerja sama orang lain. Jadi tadi jawabannya kebalik ya. Windows itu sangat benci sama Linux dalam tanda petik. Benci sama Linux. Kenapa? Wah, dia takut kan gara-gara Linux gratis. Nanti kalau orang pakai Linux semua atau Linux dikasih panggung ya, wah bisa kalah Windows saya. Maka Windows itu fitur dia untuk berkomunikasi dengan Linux itu sangat terbatas ya. Bahkan sama yang developernya tidak diminta untuk membuat sistem itu. Paling pihak ketiga nanti yang buat. Nah, tapi kalau Linux, wah Linux paling dulu. Wah, gimana caranya supaya dari Linux saya bisa mengakses Windows ya? Wah, itu orang Linux berlomba-lomba. Keluarlah protokol, ada namanya Samba, ya macam-macam ya, sehingga memang kayak Win apa ya, yang dari Linux kita bisa menjalankan aplikasi Windows. Nah, dibuatkan sama orang-orang Linux. Tapi dari Windows bisa nggak kita menjalankan aplikasi Linux? Wah, mana mau Microsoft. Wah, ini jangan. Enak aja. Saya kan jualan. Kalau Microsoft itu kan jualan. Kalau Linux itu dia ngasih gratis. Yang satu jualan, yang satu ngasih gratis. Ya, itu yang jualan itu pelit. Nah, makanya disebutlah Windows itu kurang terbuka. Linux itu lebih terbuka gitu. Itu maksudnya openness. Jadi openness itu menjadi syarat atau kriteria dari sistem tersebar karena itu. Nah, harus open ya. Oke, nah dalam rangka bisa saling berkomunikasi itu muncullah beberapa
beberapa aspek ya. Yang pertama ada IPC, ya. Interprocess Communication. Ini mekanisme tentang bagaimana dua aplikasi yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Dua aplikasi yang berbeda. Kalau satu aplikasi yang berbeda itu biasa. Tapi di dalam interprocess communication ini mekanismenya dibahas panjang lebar ya tentang bagaimana dua aplikasi itu bisa saling berkomunikasi. Nah, caranya ada dengan yang itu lalu ya, ada dengan share memory, ada dengan message passing. Kalau share memory ini aplikasi 1, ini aplikasi 2. Nah, mereka menggunakan memori yang sama. Jadi kalau mau tukar-tukaran pesan, letakkan di memori ini. Si A letakkan di memori ini pesannya diambil sama si B. Nah, itu udah kerjasama. Nah, udah bisa tukar-tukaran data. Gitu. Tapi ada yang model apa ini? Ada yang satu lagi model message passing. Ada yang modelnya model message passing. Kalau sistemnya seperti ini, masing-masing mereka punya memori sendiri. Tapi langsung memorinya ini langsung pesannya itu langsung berada di memori menggunakan. Jadi memorinya tidak di-share, cuma pesannya di apa namanya itu ya, dikirim, dipasang berdasarkan pesan. Oke, nah kemudian ada RPC. Kalau RPC remote procedure call. Nah, ini remote procedure call ini ya seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Ada program di tempat lain. Nah, di tempat lain itu berarti di komputer lain. Di komputer lain itu berarti dia lewat jaringan kan, nggak ada lewat yang lain kan, lewat jaringan. Di sana ada program. Nah, program itu bisa digunakan oleh komputer di satu komputer yang membutuhkannya tadi ya, yang meminta. Jadi misalkan ini di client server ya, yang client itu dia butuh sebuah program yang ada di server gitu. Nah, ini dia minta gitu. Nanti sama server diolah, dijalankan nanti. Nah, kemudian dikirim hasilnya ke komputer ini. Jadi seolah-olah dia menjalankan function program, dia menjalankan function yang tidak ada di tempat dia, tapi ada di tempat lain. Nah, itulah namanya remote procedure call. Nah, procedure call ini kalau dia yang berbasis Java ya dengan objek itu namanya remote method invocation, RMI. Ya, ini adalah di minggu lalu ya, nanti akan lihat lagi. Jadi kalau IP interprocess communication ini tidak mesti berada di komputer lain. Bisa saja di dalam satu komputer itu bisa aja. Itu IPC lebih umum ya sifatnya. Sedangkan RPC karena remote. Nah, remote tadi ya remote. Remote berarti kan apa? Dari komputer yang berbeda. Prosedur call. Nah, kemudian muncullah istilah middleware. Pada sistem tersebar lebih luas muncullah istilah middleware. Middleware ini karena aplikasinya mungkin berbeda, hardware-nya berbeda, OS-nya berbeda, database-nya berbeda. Sehingga perlu ada yang di tengah-tengah yang menyatukan semua yang berbeda itu. Ini kan dalam rangka interoperability ya. Nah, bisa API ya. Nah, kadang-kadang ya API ini API. Siapa yang tahu kepanjangannya? API. Siapa yang tahu kepanjangannya? Application Programming Interface. Iya. Interface. Ya. Saya mendengarnya yang interface saja lah. Jadi dia interface memperantarai ya, middleware juga. Kalau kalau yang hanya di satu komputer, ya, sistem operasi kita itu ya, ini kan hardware. Nah, di atas hardware kan ada namanya kernel. Setelah kernel itu di sini ada API, sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan bersama untuk diakses oleh aplikasi-aplikasi di atas. Kalau di Windows ya, katakanlah di Windows itu kan ada banyak program ya, ada Word, ada Excel, ada Adobe gitu ya, nah, aplikasi-aplikasi ini mengakses API yang milik Windows. Nah,
Makanya banyak yang mirip ya. Misalkan menu untuk menyimpan, kan kalau mau pakai Windows, mau pakai Excel, mau memprint gitu ya, mau pakai Adobe juga, mau pakai aplikasi apa gitu Anda yang lain kan tampilannya sama itu juga. Nah, itu masuk API ya. Yang kita tinggal panggil. Tinggal panggil gitu. Nah, kalau API di middleware ini fungsinya untuk menyatukan beberapa aplikasi yang berbeda, biasanya dalam hal data yang message. Oke, nah middleware yang paling sukses secara keseluruhan itu adalah TCP/IP. Kenapa? Karena sudah terbukti. Anda bisa saksikan sendiri ya. Anda nyaksikan nggak ya? Bahwa internet menyatukan semua sistem yang berbeda saat ini. Anda menyaksikannya nggak? Menyaksikannya kayak nonton ya. Maksudnya Anda menyadarinya nggak? Oh iya ya. Di internet itu orang ada pakai Android, ada pakai Windows, ada pakai handphone, pakai komputer, pakai laptop, server, superkomputer yang digunakan para hacker tuh ya. Oh, semuanya nyambung ke internet, bisa interoperability, interoperabilitas atau interoperability. Maksudnya kan kita bisa saling nyambung kan di internet. Anda menyadari itu nggak? Bukan menyaksikan ya. Anda paham nggak bahwa terjadi hal yang seperti itu di internet? Bahwa internet berhasil menyatukan banyak hal yang berbeda. Anda harus melihat itu. Oh iya ya internet. Oh berarti hebat dong ini internet. Iya. Saat ini adalah teknologi yang mengagumkan ya, yang membanggakan di dunia teknologi informasi. Kalah itu nanti televisi, radio. Dulunya kan orang pakai televisi, radio, surat kabar, buku. Bakal digantikan itu semua media komunikasi lewat internet pelan-pelan gitu akhirnya. Orang ke internet semua. Nah, makanya dia disebut middleware dalam hal ini. Nah, kemarin udah saya minta salah satu contoh aplikasi di internet ya yang aspek interoperability-nya itu sangat bagus untuk membuat Anda paham bagaimana yang dimaksud dengan sistem tersebar itu adalah DNS. Nah, DNS ini contoh yang bagus ya, aplikasinya sangat berguna, kemudian menjadi contoh yang bagus untuk menceritakan tentang sistem tersebar. Karena kalau tidak ada DNS, wah gimana itu ya, penamaan di internet gimana ya, namanya naming ya, naming itu penamaan, dan kerjanya dengan cara sistem tersebar. Sudah saya minta ya tadi penugasan atau sistem berbagi file di internet. Dengan file-file, ada file Anda nggak peduli ya, yang di-download itu servernya pakai Linux atau pakai Novell mungkin kalau masih ada ya, atau mungkin pakai Windows server. Yang penting Anda mendownload gitu, berbagi-bagi file di internet. Atau nanti antar database ya. Karena database ini kan juga berbeda-beda ya. Ada Postgre, ada MySQL, ada Oracle, ada Firebase dengan segala macam gitu. Nah, itu gimana caranya? Ini kita bahas ya tentang database setelah UTS. Nah, kembali ke middleware ya. Jadi middleware itu ada macam-macam pendekatannya. Ada yang pendekatannya secara database, ada yang secara virtual mesin, ada yang dengan cara pengiriman pesan, ada yang sistem per modul, ada yang berdasarkan aplikasi. Nah, setiap pendekatan middleware itu punya beberapa, ya, bisa kita nilai ya, apakah dia mampu memiliki fitur scalability yang bagus ya, heterogeneity ya, apakah dia bisa menyatukan sistem-sistem yang berbeda tadi ya, ini kan interoperabilitas. Jadi interoperabilitas itu ada kaitannya dengan heterogeneity. Karena heterogeneity maksudnya berbeda-beda. Kalau yang sama namanya apa? Ini lawannya Homogen. apa? Ya homogen. Homogen. Jadi heterogeneity itu interoperability. Apakah mudah digunakan, ya, apakah dia terhadap sumber daya dia cukup peduli ya. Jenis aplikasinya seperti apa, keamanannya bagaimana, dan cara menguji kualitasnya seperti apa ya, cara menjaga kualitas. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, kemudian ada beberapa middleware yang sudah diterapkan dan populer ya. Ada DECOM, ada Corba, ada RMI, ada SOAP. Sekarang ini kan yang lagi REST, ada REST,
Masing-masing ada perbedaan, ada pembandingnya. Dekom itu punya Windows ya. COM ya, dulunya namanya COM aja, COM. Kalau udah ada di dalam jaringan jadi D-nya itu distribute COM. COM inilah yang membuat antara Excel dengan Word datanya bisa saling tukar-tukaran. Bisa nggak? Word sama Excel datanya tukar-tukaran, pernah nggak? Pernah nggak? Bisa, Pak. Ya, pernah ya. Ya. Data Anda di Excel, Anda copy, Anda pasti ke Word, plok, nampak langsung Excel-nya. Loh, kok bisa ya? Kan aplikasinya Word. Kok tampilnya Excel? Nah, di Word kita itu bisa tampil ya tabel Excel itu. Pernah ya Anda coba ya? Pernah, Bisa ya? Pak. Nah, Iya, Pak. Nama itu namanya COM ya. Itu salah satu inter process communication itu yang diterapkan oleh Windows ya. Sehingga aplikasi yang berbeda datanya bisa saling nempel ya, embedded. Nah, makanya namanya OLE ya. OLE itu Object Link Embedded. Nah, jadi itu bisa. Nah, itu kan baru aplikasi. Kalau distribute, komputer yang berbeda. Sampai sekarang komputer yang jarak jauh nggak bisa copy paste. Bisa nggak ya? Bisa nggak saya copy komputernya di rumah, Anda pastinya dari komputer Anda, bisa nggak? Belum, ya, yang begitu belum. Yang copy paste baru bisa di dalam satu sistem komputer. Kalau yang komputernya berjauhan namanya apa? Download sama upload namanya, atau disinkronkan bisa ya, sinkron di antara dua komputer. Nah, itulah yang dikonekkan pakai middleware ya. Ya, kalau Dekom ini sangat vendor ya, maksudnya dia punya Windows ya, sangat berbau industri, nama perusahaan ya. Nah, Windows ya, di bawah naungan Windows itu pengembangan aplikasinya ya. Ya, cuma bagus memang ya. Nah, kemudian oleh komunitas yang terbuka itu membuat Korba. Nah, Korba itu dia sistemnya terbuka ya. Apa ini ya? Open Object ya. Nama komunitasnya. OMG ya. Nama komunitasnya, mereka membuat sebuah framework ya, sebuah middleware ya yang bernama Korba. Object Request Broker. C-nya common. Kan Anda kemarin pasti saya kasih tugas ini ya, membandingkan ini. Nama protokolnya IOP ya. Nah, ini dia tidak tergantung sama vendor tertentu di independen. Nah, tentu ininya adalah ORB, Object Request Broker. Nah, ini bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang skala besar. Kalau ini kan kebanyakan untuk aplikasi Windows ya, yang Dekom. Cuma memang unjuk kerjanya ya kurang inilah ya. Ya lebih bagus lah, karena kalau ini kan dia memang benar-benar menggunakan satu sistem ya, Windows. Nah, untuk yang Java dia pakai RMI. RMI ini apa RMI ya? Ayo. Tugas Anda ini RMI apa? RMI. Wah, ini kalau gini-gini Anda terpaksa googling lagi. Jadi Java membuat middleware namanya RMI. Java RMI. Protokolnya JRMG, pakai bahasa Java. Tapi Java itu walaupun tidak open source, tapi dia open ya. Java itu tidak free ya, dan dia tidak juga terlalu open kan Java kan. Karena Java kan dikompil dalam bentuk black box. Nah, tapi dia bersifat independen ya, dan semua sistemnya dia buka. Kemudian dia berorientasi objek ya, lebih cepat. Aplikasinya pakai Java memang kan banyak tool-toolnya. Unjuk kerjanya pertengahan lah antara high dengan low. Nah, kemudian barulah ini yang akhir-akhir ya, di ujung-ujung ada SOAP. SOAP ini ada XML gitu ya. XML ini kan untuk data transportnya ya. SOAP itu mengandalkan XML. Bagaimana caranya dari server satu ke server lain, atau dari aplikasi satu yang berada di satu server ke aplikasi lain bisa berkomunikasi, kan gitu tadi idenya. Nah, ini SOAP bisa berbasis SOAP web service ya.
SWAP ini aplikasi web service. Ciri khasnya dia ya XML, semuanya pakai XML. RPC-nya juga ada XML RPC namanya. Nah, ininya memang pakai HTTP web karena dia kan untuk web. Nah, ini memang untuk internet ya, untuk pakai aplikasi web itu, pakai alamat gitu ya. Tapi ujuk kerjanya memang kurang bagus. Yang bagus itu REST sekarang. Ya, orang nyebutnya REST API atau RESTful ya. Nah, ini memang dia bisa XML, tapi lebih banyak orang kalau REST itu pakai JSON nanti. Ini perantaranya pakai JSON. Pakai XML bisa juga. Nah, kemudian memang komunikasinya pakai HTTP, dia pakai URL ya, URI ya. Jadi mengakses fungsi, mengakses function atau mengakses service yang ada di komputer lain itu pakai HTTP aja, kayak kita pakai HTTP pakai apa? Pakai GET, POST gitu kan. Seperti itu, dia mudah gitu, lebih mudah. Dan bahasa ininya JavaScript ya. Dan ini lebih bagus ya, lebih cepat deh. Makanya orang banyak kalau mau pertukaran ini ya pakai ini ya, pakai berbasis RESTful ya, REST API ya, pakai JSON ya, dengan ininya JavaScript. Walaupun ini masalah security nanti ini jadi tanda tanya sendiri. Itu salah satu middleware yang terakhir ya, agak populer. Selesai. Oke, itu bahasan kita. Ini saya